Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Aming Apandi. Seperti yang kalian lihat di judul dan di thumbnail, di video kali ini saya akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini sangat penting untuk kita ketahui ya teman-teman, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Namun hanya orang yang diwajibkan ya teman-teman, karena ada orang tertentu yang tidak diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan walaupun orang itu sebagai orang Islam. Seperti apa orang yang tidak diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan? Ya seperti wanita yang sedang haid atau wanita yang sedang nifas. Ada juga seperti orang yang sakitnya parah, itu juga tidak diperbolehkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ya teman-teman. Namun ada salah satu orang yang pernah bertanya kepada saya tentang haid ya teman-teman. Jadi di bulan suci Ramadan dia pernah mengalami hal ini. Jadi dia haid, namun haidnya itu melebihi batas waktu. Karena perlu kita ketahui, haidnya wanita itu ada batasan-batasan waktunya ya teman-teman. Ada yang cuma 1 hari 1 malam, terus ada yang 6 hari atau 7 hari, dan maksimalnya itu ada yang 15 hari. Nah, jika wanita haid sudah melebihi dari 15 hari, itu bukan termasuk haid lagi ya teman-teman, itu termasuk istihadah atau darah penyakit. Nah, jika sudah termasuk istihadah, itu wanita diwajibkan untuk berpuasa ya teman-teman. Sama seperti sholat, jika wanita istihadah itu juga sama diwajibkan untuk sholat. Walaupun darahnya keluar ya teman-teman. Nah, jadi insya Allah di video kali ini saya akan membahas perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di dalam ilmu fikih menurut ijma ulama, dan saya pun patokannya mengambil dari kitab Fathul Qorib ya teman-teman. Itu ada 10 perkara yang membatalkan puasa. Langsung saja ke videonya. Ya, jangan di skip ya teman-teman, karena ini sangat penting. Satu persatunya kita harus mengetahui apa saja yang membatalkan puasa. Langsung saja ke penjelasannya ya teman-teman. Yang pertama, yang membatalkan puasa itu adalah dengan sengaja memasukkan barang dunia apapun itu ke dalam lubang anggota tubuh kita yang terbuka ya teman-teman, seperti mulut, kuping, hidung, dubur, dan alat kelamin. Maka dari itu, saat kita berpuasa, kita harus menjaga anggota tersebut agar tidak kemasukan apapun ya teman-teman. Bagaimana saat kita berwudu? Nah, itu diperbolehkan ya teman-teman, asal jangan terlalu berlebihan. Takutnya air yang kita pakai berkumur itu tertelan dan bisa membatalkan puasa kita. Yang kedua, perkara yang bisa membatalkan puasa yaitu memasukkan barang dunia kepada lubang anggota yang asalnya tidak terbuka ya teman-teman, seperti anggota tubuh kita yang terkena borok dan boroknya itu berlubang sampai dalam, atau anggota tubuh kita yang terkena bacok sampai berlubang. Nah, jika kita mengobati luka itu sampai ke dalam lubangnya, itu juga bisa membatalkan puasa kita ya teman-teman. Yang ketiga, perkara yang bisa membatalkan puasa yaitu dengan memasukkan obat ke dalam lubang dubur atau alat kelamin. Itu juga bisa membatalkan puasa ya teman-teman. Contoh seperti memasukkan obat ambien atau memasukkan obat yang bisa melancarkan BAB. Itu juga bisa membatalkan puasa. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Itu juga bisa membatalkan puasa ya teman-teman. Namun di sini ada pertanyaan, muntah sengaja itu seperti apa sih? Muntah sengaja itu kita sudah tahu nih, bangkai itu bau, tapi kita tetap menciumnya sampai akhirnya kita muntah. Nah, itu termasuk sengaja ya teman-teman dan bisa membatalkan puasa kita. Yang kelima, perkara yang membatalkan puasa yaitu berhubungan intim suami dan istri.
Bahkan jika suami dan istri batal puasanya itu murni karena berhubungan intim, itu juga harus bayar kifarat ya teman-teman. Yang keenam, yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja, baik itu yang diharamkan atau yang tidak diharamkan. Contoh yang diharamkan misal seperti onani sendiri. Yang tidak diharamkan yaitu keluarnya air mani karena dimainin sama istri sendiri ya teman-teman. Itu halal, namun saat berpuasa itu bisa membatalkan puasa. Yang ketujuh, perkara yang bisa membatalkan puasa yaitu haid. Bila mana seorang wanita sedang berpuasa, terus dia mengalami datang bulan, maka otomatis puasanya itu batal ya teman-teman. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa wanita yang sedang haid itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedelapan, yang bisa membatalkan puasa yaitu wanita yang nipas. Itu juga bisa membatalkan puasa. Seperti apa sih wanita yang sedang nipas itu? Wanita yang sedang nipas itu adalah wanita yang sesudah melahirkan alat kelaminnya mengeluarkan darah. Nah, darah tersebut disebut darah nipas. Biasanya minimal waktu nipas itu 40 hari dan maksimalnya 60 hari. Yang kesembilan, perkara yang bisa membatalkan puasa itu adalah gila atau hilang akal. Maka jika seseorang berpuasa, dia mengalami gangguan jiwa, maka puasanya itu otomatis akan batal ya teman-teman. Yang ke-10, perkara yang bisa membatalkan puasa itu adalah murtad. Murtad itu seperti apa sih? Murtad itu seperti pindah agama atau tidak pindah agama, namun mempercayai Tuhan selain Allah. Nah, itu bisa membatalkan puasa kita ya teman-teman. Maka, jikalau kita mengalami hal yang 10 tadi, pada saat kita berpuasa, maka puasa kita bisa batal ya teman-teman, kecuali yang tidak sengaja. Nah, itu tadi adalah penjelasan perkara-perkara yang membatalkan puasa ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian juga ya. Sebelum saya menutup video ini, saya ucapkan selamat berpuasa kepada kalian semua, dan khususnya kepada umat Islam yang diwajibkan untuk berpuasa. Semoga puasa kali ini kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi keringanan, kita diberi kekuatan untuk menjalankan puasa di tahun ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.